Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. Tahun 1537 sampai tahun 1540. Bab 1537 Red Fox Fire. Raja Firefox mengagumi pikiran tenang Landen Sen, dan segera terbang ke duel. Arena duel berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 1 km, dikelilingi oleh perisai pelindung yang dibentuk oleh kekuatan iblis untuk mencegah pertempuran internal menyebar ke luar duel. Tanah terbuat dari tiang hitam yang sangat kokoh, dan sulit bagi para biarawan dari tahap jiwa Naschen untuk menghancurkannya. Begitu Landen Sen memasuki arena duel, dia merasakan tubuhnya mandek, dan tubuhnya menerima perlawanan yang kuat, memaksanya untuk perlahan-lahan jatuh dari udara. Ada formasi udara terlarang di arena duel, yang ditetapkan oleh nenek moyang klan Tianhu. Kekuatan udara terlarang sangat kuat, dan binatang buas dari puncak urutan ke-7 tidak bisa terbang dalam duel sama sekali. Basis budidaya Midstage Landen Sen Yuanying tidak bisa terbang terlalu tinggi, yang menunjukkan bahwa medan duel masih agak datar. Taois Landen Sen, duel antara Anda dan saya, Anda tidak harus terlalu serius, cukup klik sampai akhir, tetapi jangan sembunyikan itu. Sang Raja Firefox tertawa. Oke, saya ingin meminta nasihat Raja Fox. Landen Sen mengangguk. Sikap Raja Firefox itu baik, yang membuatnya merasa senang. Firefox King mengulurkan tangannya yang ramping ke depan, dan dua api merah dan hitam menyala di telapak tangannya. Begitu api muncul, suhu seluruh medan duel naik tiba-tiba, dan aliran udara yang membakar meletus di sekitarnya. Udara berputar. Red Black Fox Fire. Ras rubah yang menyaksikan dari luar bidang duel melihat massa hitam merah di tangan Raja Firefox, dan mereka semua menunjukkan kengerian. Yang mengejutkan setan-setan itu adalah bahwa Red Fox Fire adalah serangan yang paling kuat dari Raja Firefox, dan Raja Firefox secara tak terduga menghadirkan kartu lubang terkuat di tempat pertama. Landen Sen menyipitkan matanya, dan dia bisa merasakan kekuatan sombong api rubah hitam merah ini begitu jauh. Vera terluka oleh tembakan rubah ini pada awalnya, dan api meracuni tubuhnya, dan sulit untuk menghilangkannya selama lebih dari 10 tahun. Roh jagoan Sage yang Landen Sen sulit untuk menyingkirkan racun api ini, yang menunjukkan sifat dominan dari api rubah Ciwu. Foxfire, pergi. Raja Firefox mendorong telapak tangannya ke depan, dan api rubah hitam merah di telapak tangannya tiba-tiba meluas, menembaki Landen Sen seperti dua meriam laser tebal. Tak perlu dikatakan, kekuatan Ciwu Foxfire adalah Foxfire natal paling kuat dari keluarga Sky Fox. Raja Firefox melepaskan pukulan yang kuat begitu dia datang ke lapangan, dan monster-monster dalam pertarungan medan duel sangat bersemangat. Hampir semua Yaosu merasa bahwa Landen Sen akan mati dengan menyedihkan. Tetapi situasi selanjutnya mengejutkan mereka. Melihat sinar cahaya yang dibentuk oleh dua api rubah merah hitam, Landen Sen merasa sangat sedih di hatinya dan tidak berani menyimpannya. Dia segera mengorbankan lightsaber pembagi Lei Ze yang bertangan 9 dan menggunakan formasi pedang 9 kaki. Ding ding ding. Lightsaber yang membelah 9 yang ditangani Lei Ze berubah menjadi 81 lampu pedang dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti serangkaian meteor, dan busur emas merah yang padat melonjak, mengejutkan. Setelah Tiangang Pure Sun Sword Tome Sen menembus tingkat ke-8, kekuatannya meningkat pesat, dan kemampuan ofensif dan defensif Jiuli Sword Array, serta kecepatan aktivasi, sangat ditingkatkan. Formasi pedang, hancurkan untukku. Ada cahaya yang tajam di mata Landen Sen, dan cahaya pedang emas yang lebat itu seperti awan emas, membombardir dua pilar api, cukup cepat untuk membuat orang pusing. Bum bum bum. Petir emas yang dibentuk oleh cahaya pedang menghantam dua pilar api rubah hitam merah, dan ada ledakan memekakkan telinga, disertai dengan badai ganas. Api rubah hitam merah yang awalnya kejam dihamburkan oleh cahaya pedang dan berubah menjadi percikan merah dan hitam, jatuh di atas batu bata hitam di tanah duel. Retak, klik. Tanah duel langsung hangus, dan batu bata hitam yang sangat tangguh tidak dapat menahan pembakaran api rubah merah hitam, retak berlapis-lapis, dan bahkan mulai meleleh. Gelombang panas yang tak tertandingi menyapu seluruh medan duel seperti badai, dan bahkan batasan di sekitarnya tidak dapat sepenuhnya menahan suhu tinggi yang mengerikan, dan aliran udara yang sangat panas meluap keluar lapangan. Daerah sekitar duel tiba-tiba panas tak tertahankan, dan ada gelombang panas yang terdistorsi di mana-mana. Kecuali untuk beberapa ras monster yang lebih kuat yang dapat menahan suhu tinggi dengan kekuatan iblis mereka, sebagian besar penonton tidak tahan dengan pembakaran suhu tinggi, dan mereka mundur satu demi satu, menunjukkan ngeri. Adegan menjatuhkan rahang dari semua ras monster muncul, dan cahaya pedang aneh yang didorong oleh biksu manusia itu benar-benar memblokir dua api rubah hitam merah dari Raja Firefox. Landen Sen menggunakan formasi pedang Jiuli untuk melawan Raja Firefox dengan satu pukulan, tetapi setelah ledakan Foxfire juga cukup menakutkan. Om. Pedang putih dan perisai berkumpul di depannya, menahan dampak setelahnya. Kekuatan Ciwu Foxfire sangat kuat, dan diperkirakan akan sulit untuk menolak jika digantikan oleh Landen Sen sebelumnya.
Namun, kekuatannya saat ini tidak seperti dulu, dan formasi pedang Jiuli dan perisai pedang benar-benar memblokir pukulan ini. Setelah pukulan itu, Landen Sen tidak terluka. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bisakah dia melawan Red Fox Fire milik Raja? Tidak heran Raja Rubah akan berkelahi dengannya. Ternyata orang ini begitu kuat, siapa dia seorang biarawan manusia? Perlombaan rubah yang menyaksikan dari luar lapangan menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut, dan kemudian menatap tatapan Landen Sen, yang sudah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Meskipun Yao Su membenci para biarawan manusia, yang kuat masih membuat mereka menghormati. Firefox King di sisi yang berlawanan akhirnya memulihkan penampilannya yang sinis dan sembrono, dan menggantinya dengan tampilan ngeri. Belum lagi bahwa pukulan barusan menghabiskan seluruh kekuatannya, setidaknya dia juga mengeluarkan 80% dari kekuatannya, dan dia tidak menyakiti Landen Sen. Ini membuat Firefox King yang arogan menerima pukulan. Benarkah, seperti yang diprediksi Sang Ratu Iblis, pembudidaya manusia ini begitu kuat? Sebenarnya, duel ini tidak dimaksudkan oleh Raja Firefox, tetapi oleh Ratu Iblis. Serangan angin dijelaskan dalam catatan transmisi suara ke Raja Firefox. Biarkan Raja Firefox menguji kekuatan Landen Sen dan biarkan dia menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia bisa mengalahkan Landen Sen, dia akan mengalahkan semangat Landen Sen. Jika dia tidak bisa frustrasi, biarkan dia meninggalkan benua angin untuk sementara waktu. Firefox King awalnya penuh percaya diri, dan merasa bahwa budidayanya di puncak tingkat ke-9 hanya bisa ditentang oleh pembudidaya besar dari Naschen Soul di antara manusia. Tidak peduli seberapa kuat Landen Sen di tahap pertengahan Yuan Ying, Raja Firefox masih merasa bahwa orang ini tidak bisa menjadi lawannya, tetapi dia tidak berharap bahwa kekuatan orang ini benar-benar tak terduga. Kekuatan teman Taois Sen berada di luar imajinasi Feng Mou. Aku juga punya keraguan tentang pukulan tadi. Tapi jika kamu bisa menerima pukulan Feng Mou selanjutnya, Feng Mou bersedia untuk turun. Raja Firefox memberikan tangisan dalam, mencubit tangannya, dan menggunakan sihir hidupnya. Auranya terus naik, rambut merahnya tidak ada angin, ia mencoba yang terbaik untuk melepaskan obatnya, tangannya mengembun segel yang luar biasa, melepaskan cahaya yang menyilaukan seperti matahari yang membakar. Firefox Demon setinggi 100 meter naik ke langit dari ujung jari Firefox King. Firefox Demon semuanya terkondensasi dari api rubah hitam merah. Api rubah yang mengerikan menutupi tubuhnya, dan terbang ke arah Landen Sen dengan gigi dan cakarnya. Ekspresi Landen Sen berubah, dan kekuatan besar yang dibawa oleh Firefox Demon ini mungkin kuat ke tingkat tertentu. Bab 1538 Drang. Pukulan sengit seperti itu akan sulit untuk dilawan jika dia tidak menggunakan upaya terbaiknya. Landen Sen mengertakkan gigi dan mendesak formasi pedang Jiuli untuk melindungi tubuhnya, mengulurkan tangan kanannya, dan Gunung Bingpo yang dingin berputar dengan kecepatan tinggi di telapak tangannya. Gunung Bingpo, pergi. Landen Sen melemparkan Bingpo Mountain di tangannya, dan dengan marah menembakkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke arah Bukit Kristal Es. Bukit Kristal Es besar yang semula ditampar tiba-tiba menjadi setinggi 1000 meter, melepaskan cahaya putih yang menyilaukan. Dengan desir, Gunung Bingpo tiba-tiba menghilang. Momen selanjutnya. Gunung Kristal Es muncul di kepala Huanshu Firefox tanpa peringatan, memancarkan udara dingin yang keras. Teleport. Pipi Firefox Wang Junmei tiba-tiba berubah warna. Bingposan awalnya memiliki kemampuan untuk berteleportasi, tetapi Landen Sen memiliki output spiritual yang tidak mencukupi pada awal Yuan Ying dan tidak dapat memacu Gunung Bingpo untuk berteleportasi kecuali energi vitalnya dikonsumsi. Setelah menembus tahap tengah Naschen Soul, Landen Sen dapat melepaskan lebih banyak kekuatan spiritual, dan lebih halus, tanpa mengkonsumsi esensi hidupnya, ia dapat dengan lancar memacu Gunung Bingpo untuk berteleportasi. Gunung es dan jiwa yang sangat besar telah mengunci Firefox Demons dengan kuat, dan gunung itu penuh dengan putih dan dingin yang luas, seperti badai salju, gunung itu langsung menabrak Firefox Demons. Yang cepat tidak bisa mengelak sama sekali. Ledakan. Bingpo Mountain menabrak Firefox Demons, membuat suara berat teredam, sejumlah besar cahaya putih dan cahaya api merah dan hitam terjalin, menyebabkan serangkaian ledakan besar. Bah bah bah. Sejumlah besar kabut putih dilepaskan di udara, langsung menghilangkan arus udara panas di arena duel. Kekuatan Firefox Demon melebihi imajinasi Landen Sen. Cahaya putih dilepaskan dari Gunung Bingpo dan kebuntuan api unggun merah dan hitam selama beberapa detik, cahaya putih sebenarnya ditekan oleh nyala api. Firefox Demons, yang tingginya hanya 100 meter, membuat Gunung Bingpo terbang. Landen Sen penuh dengan vitalitas dan darah, dan kekuatan spiritualnya hampir tidak teratur. Dalam panik, ia segera menggunakan tekanan pertempuran matahari suci untuk mengganggu kekuatan spiritual, membuat sebagian besar kekuatan spiritual di tubuhnya tidak terpengaruh. Firefox Huanshu juga tidak nyaman setelah dipukul oleh Gunung Bingpo. Red Fox Fire yang mengamuk Landen Sen menjadi sangat lemah dan tubuhnya menjadi ilusi. Tetapi Firefox Huanshu masih membuka giginya dan menarik cakarnya, dan bergegas menuju Landen Sen dengan kecepatan kilat.
Landen Sen tidak punya waktu untuk mengingat Gunung Bingpo, dan dengan cepat 9 formasi pedang Li, menggunakan cahaya pedang tubuhnya untuk bertahan melawan dampak Firefox Demon, dan memadatkan pedang dan melindungi seluruh tubuhnya. Desir. Di bawah pencekikan sejumlah besar lampu pedang, kekuatan Firefox Demon terus-menerus melemah, dan akhirnya tubuh itu menghilang, berubah menjadi bola api, dan meledak dalam formasi pedang. Api rubah hitam merah cipratan retak pedang dan perisai Landen Sen, tapi hampir tidak pecah. Landen Sen berkeringat di dahinya, bagaimanapun dia mempertahankan pukulannya. Firefox King sedikit tidak nyaman, Firefox Demon yang dilepaskannya mengandung 80% kekuatan iblisnya sendiri. Setelah dikalahkan, tubuhnya segera mengalami serangan balik, darah melonjak di sekujur tubuhnya, dan jejak darah meluap dari sudut mulutnya. Landen Sen mengambil kesempatan untuk memacu formasi pedang 9 Li, dan 81 lampu pedang menyapu ke arah Raja Firefox, langsung menjebaknya dalam formasi pedang. Selama pikiran Landen Sen bergerak, Firefox King yang bertenaga iblis akan dicekik sampai mati dalam sekejap oleh cahaya pedang yang pekat, kecuali jika dia secara paksa membakar esensi dan darahnya, dan menampilkan keajaiban pelarian. Ini duel, tidak perlu berjuang keras. Jika dia benar-benar ingin membakar esensi dan darahnya, Raja Firefox pasti akan menderita banyak nyawa, dan basis budidayanya akan turun. Kekuatan formasi Jiuli Sword telah dirasakan oleh Raja Firefox sekarang. Meskipun dia tidak mau melakukannya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengakui kekalahan. Teman Shen Daois luar biasa, Feng Mou mengakui kekalahan. Wow! Ada keributan di luar duel, dan para ras rubah yang menyaksikan melebarkan mata mereka dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Raja Fox yang sangat kuat di pikiran mereka tiba-tiba hilang. Masih hilang dari seorang beku manusia. Dalam tampilan penuh, meskipun Raja Firefox merasa agak terhina, dia tidak membenci Landen Sen. Dia telah belajar tentang Landen Sen dari permaisuri setan Fengqi, dan dia sudah menganggap Landen Sen sebagai miliknya. Selain itu, ini adalah duel yang adil. Jika Anda kalah, Anda kalah. Maaf, Fox King, Sen bergerak sedikit lebih berat. Landen Sen segera menarik formasi pedang Jiuli dan meminta maaf kepada Raja Firefox dengan agak memalukan. Ini duel, dan luka tidak bisa dihindari. Seperti yang diharapkan, seorang biarawan manusia dipuji oleh saudara perempuan saya, rekan Sendao, Anda benar-benar luar biasa. Raja Firefox tertawa. Firefox King sombong dan kuat, dan dia tidak akan pernah melupakan para pembudidaya tahap akhir Yuan Ying terhadap manusia. Landen Sen hanya mampu mengalahkan dirinya sendiri di basis kultivasi Yuan Ying pertengahan, jadi dia tidak bisa menerimanya. Raja Fox dipuji dengan tidak masuk akal. Itu hanya kebetulan untuk bisa menang. Landen Sen mengatakan tidak sombong atau sombong, dia tidak ingin menarik kebencian. Tidak perlu rendah hati, jangan kenal satu sama lain, mari berteman. Raja Firefox tertawa dan mengulurkan tangan kanannya dengan ramah. Yah, Sen bersedia menjadikanmu teman. Landen Sen tertawa keras, dan segera mengulurkan tangannya dan mengguncang Firefox King. Meskipun Feng Huo adalah iblis, tetapi dia memiliki temperamen yang mirip dengan dirinya sendiri, ada baiknya berteman. Raja Firefox juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, karena saya seorang teman, Anda dan saya harus menjadi saudara. Feng sudah lama tidak dikalahkan. Rasa frustrasi hari ini memungkinkan saya untuk mengambil langkah terakhir ini. Saudara Sen, Anda membantu saya. Pekerjaan besar, saya pasti akan minum bersamaku hari ini. Basis kultivasi Feng Huo telah terjebak di kemacetan puncak urutan ke-9, dan dia tidak bisa mengambil langkah maju. Kekalahan di tangan Landen Sen ini benar-benar memberinya motivasi yang tak terkatakan. Ini baik. Landen Sen tertawa keras. Feng Huo takut dia akan berumur panjang ketika dia lebih tua. Dia juga menyebut dirinya saudara Sen, yang tampaknya benar. Bagaimanapun, susunan teleportasi ke benua Yunjian akan memakan waktu 4 atau 5 hari untuk diaktifkan. Jarang bertemu dengan teman yang menyenangkan, dan akan menyenangkan untuk minum dengan Feng Huo. Meskipun Feng Huo adalah Raja Rubah, dia tidak pernah berpegang pada hal-hal sepele, dan segera menempatkan Landen Sen di pundaknya dan membawanya ke kamarnya untuk minum. Rubah ras di luar duel tidak bisa membantu tetapi menatap adegan ini. Bagaimanapun, beku manusia yang kuat itu adalah teman Raja Fox, dan iblis tidak lagi saling berhadapan dengan dingin. Berita tentang Landen Sen secara bertahap menyebar. Dengan cara ini, Landen Sen dan Feng Huo mabuk dan Fang Xiu, minum selama sehari semalam, mabuk di istana selama beberapa hari. Kekuatan anggur roh klan Tianhu sangat kuat, dan bahkan seorang kultivator seperti Landen Sen mabuk. Namun, anggur arwah yang disimpan secara pribadi oleh Raja Firefox adalah tonik yang hebat, yang dapat sedikit memperkuat fisik tanpa membahayakan. Kebanyakan orang masih enggan membagikan harta mereka. 5 hari kemudian, Feng Huo secara pribadi menemukan Landen Sen dan mengatakan kepadanya bahwa susunan teleportasi ke benua Yunjian telah diaktifkan. Setelah Landen Sen mengucapkan terima kasih, dia mengikuti Feng Huo ke tempat arai teleportasi berada.
Terletak di gua gunung bawah tanah tersembunyi di gunung belakang Klantianhu, ada dua penjaga rubah di luar gua. Begitu mereka melihat Raja Firefox, kedua penjaga segera membungkuk dan berkata, temui Raja Fox, susunan teleportasi telah diaktifkan dan dapat diteleportasi kapan saja. Feng Huo sedikit mengangguk, dan kemudian berkata kepada Landen Sen di belakangnya, Kakak Sen, formasi teleportasi ini digunakan oleh leluhur Klan Tianhu untuk menghindari krisis dan melarikan diri. Tolong rahasiakan. Kakak Feng, jangan khawatir, kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Feng Huo menepuk bahu Landen Sen, selamat tinggal saudara Sen, saya berharap Anda berhasil menemukan Lei Sen. Bab 1539, Zhang Daoling is missing. Cheng Jian. Landen Sen memeluk tinjunya ke arah Feng Huo, dan kemudian berjalan ke formasi teleportasi gua. Gaya susunan teleportasi sangat sederhana, dalam bentuk bintang berujung 5, dan tanah diukir dengan tanda rune di mana-mana, yang sedikit mirip dengan susunan teleportasi mid-rank di zaman kuno. Beberapa batu langit kecil telah ditempatkan di alur di tengah arai transmisi, melepaskan cahaya redup. Senior, teleportasi siap, Anda hanya perlu mengaktifkan kekuatan teleportasi formasi. Seorang penjaga di luar gua berkata dengan hormat kepada Landen Sen. Ini baik. Landen Sen mengangguk, dan segera berjalan ke tengah formasi teleportasi, dengan telapak tangan kanannya menyodok ke tanah. Om. Raungan terdengar, dan seluruh susunan teleportasi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Segera setelah itu, dengan suara, desir, tubuh Landen Sen diselimuti oleh cahaya putih dan segera dikirim keluar. Momen selanjutnya. Landen Sen terlempar keluar oleh beberapa ruang, dan jatuh dengan cepat. Landen Sen dengan cepat menjalankan kekuatan spiritualnya dan berhenti di udara. Setelah mengatasi masa pusing, dia menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling. Saat ini, di gunung besar jauh di dalam diriku, subur dan hijau, aku tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Landen Sen tidak tahu di mana dia sekarang, tetapi yang pasti adalah bahwa dia telah dipindahkan ke benua Yunjian, dan pemandangan dan topografi di sini sedikit mirip dengan Yunjian Beilu. Jika itu adalah Southland, suhunya seharusnya lebih panas, dan pohon-pohon di pegunungan tidak akan begitu padat dan tinggi. Setelah mengeluarkan kompas posisi dari cincin penyimpanan, setelah menentukan arah, Landen Sen terbang ke arah utara. Dimanapun Anda berada di benua Yunjian, Anda tidak dapat salah untuk terbang ke utara. Bagian utara benua Yunjian adalah tempat sejuk utara di dekat laut. Setelah menembus tahap tengah Naschen Sol, kecepatan melarikan diri Landen Sen juga 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Saat terbang, dia melepaskan kesadarannya di udara, mencari para biarawan. Sudah 6 atau 7 tahun sejak saya meninggalkan Yunjian Beilu, dan saya tidak tahu seperti apa daratan sekarang. Setelah terbang selama 10 menit, Landen Sen mengunci ke gunung besar yang 100 mil jauhnya, dan menemukan banyak bangunan di gunung dan jejak aktivitas para biksu. Tampaknya itu adalah sekte berukuran sedang. Mata Landen Sen berbinar, dan dia segera terbang menuju sekte berukuran sedang. Setelah beberapa saat, dia datang ke langit di atas sekte. Landen Sen melepaskan kesadaran ilahi dengan semua kekuatannya dan menutupi semua bangunan sekte di gunung. Setelah menjelajahi itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Para biksu yang berjalan di sekte itu semuanya mengenakan jubah dan topi hitam. Kulit mereka sehitam karbon, dan mereka tampak seperti orang Afrika. Mereka bukan dari Donglin. Sial, apakah orang Donglin sudah menduduki Hokuriku? Wajah Landen Sen hitam seperti dasar pot. Meskipun ia tidak memiliki rasa memiliki di benua Yunjian, jika orang Donglin telah menduduki seluruh benua Yunjian, Landen Sen masih akan sangat tidak bahagia. Tidak banyak orang di sisi timur dalam sekte ini. Level budidaya tertinggi hanya seorang pembudidaya formasi tahap akhir, yang tampaknya menjadi pemimpin yang mengelola di sini. Orang-orang Donglin itu jelas merasakan kesadaran yang kuat dan kejam menyapu sekte, memberi orang rasa penindasan yang kuat, dan wajah mereka berubah sangat. WHO. Seorang kultivator timur pada tahap akhir pembentukan alkimia terbang keluar dari aula sekte dan mengeluarkan teriakan berat. Landen Sen terlalu malas untuk bersikap sopan, dan terbang langsung, mengungkapkan basis kultivasi Yuan Ying Tengah. Pagi biarawan Yingji. Pria Donglin yang baru saja bergegas keluar merasakan napas mengerikan yang berasal dari Landen Sen, dan dia sangat takut sehingga dia menoleh dan berlari, berteriak, serangan musuh. Begitu deru jatuh, orang-orang Donglin di sekte itu melarikan diri seperti semut di sarang panas. Jika itu adalah serangan musuh oleh orang-orang Yunjian biasa, itu akan baik-baik saja, mereka tidak akan begitu panik, tapi kali ini lawannya sebenarnya adalah seorang biarawan di panggung Yuan Ying, dan jika dia tidak melarikan diri, dia akan mati. Meskipun Landen Sen tampak marah pada orang-orang Donglin, dia tidak tertarik membantai yang lemah. Melirik kultivator pembentukan pil tahap akhir yang melarikan diri seperti anjing gila, Landen Sen berubah menjadi cahaya putih dan buru-buru mengejarnya. Wow! Setelah hampir 2 napas, Landen Sen menyusul biksu itu, menekan tangan besar langsung ke dahi pria itu. Sebelum pihak lain bisa bereaksi, Landen Sen memegang kepalanya dengan kuat. Apa?
Biksu Donglin hampir tidak memiliki perlawanan, dia langsung digeledah oleh Landen Sen, dan seluruh tubuhnya berkedut keras, disertai dengan jeritan hantu menangis dan serigala melolong. Setelah menerobos tahap tengah Naschen Sol, Landen Sen menggunakan teknik pencarian jiwa untuk membaca memori beku tersebut dengan sangat singkat. Sekitar 10 menit kemudian, Landen Sen telah membaca semua informasi kunci. Saya tidak berharap bahwa pertempuran antara Donglin Ren dan Mong Yunjian berlangsung begitu lama. Setelah Landen Sen dan Rose meninggalkan benua Yunjian pada awalnya, tentara ke arah timur dengan marah menyerang Yunjian Beilu. Garis pertahanan perbatasan Beilu telah jatuh, dan daratan timur secara resmi menyerbu Yunjian Beilu. Pertempuran antara kedua belah pihak sangat cemas. Pasukan di timur memiliki keuntungan dalam jumlah pada awalnya, dan ada dua biarawan besar di tahap akhir Yuan Ying, hampir tak terkalahkan. Zhang Daoling dan Feng Yue Old Demon, dua biksu besar tahap akhir, sudah terluka parah, dan pasukan aliansi mundur dengan mantap. Orang-orang Donglin menduduki beberapa aliran spiritual dan sekte-sekte spiritual di Beilu, membakar, membunuh, menjarah dan melakukan segalanya, yang membangkitkan kemarahan para biarawan Beilu. Sekte Beilu dan beberapa penggarap kasual, yang awalnya tidak mau berpartisipasi dalam perang, bergabung dengan perang melawan Donglin dalam kemarahan. Lagi pula, tentara yang menuju ke timur datang dari daratan yang menuju ke timur, dan jumlahnya tidak dapat ditambah. Tentara aliansi adalah semua orang Yunjian dan memiliki keuntungan di bidang asalnya. Setelah pasukan ke timur benar-benar menyerbu Yunjian Beilu, beberapa orang Yunjian yang tidak berpartisipasi dalam perang juga mulai melawan tentara ke arah timur. Tiba-tiba, pasukan ke arah timur menderita banyak musuh. Ditambah dengan penggunaan tentara Zhang Daoling seperti dewa, meskipun pertempuran besar tidak dapat ditemukan dengan murah, pertempuran kecil dan menengah telah berulang kali mengalahkan pasukan timur. Mengandalkan sejumlah besar biksu, Yunjian Beilu nyaris tidak membela serangan Donglin Ren. Melihat bahwa situasinya salah, orang-orang di timur siap untuk mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk sepenuhnya menaklukkan Yunjian Beilu. Dua pelatih Donglin dari mendiang Yuan Ying percaya bahwa selama Zhang Daoling dan Feng Yue Old Demon terbunuh, Yunjian Ren pasti akan berakhir. Tetapi pada saat ini, pembawa pesan dari Donglin datang ke medan perang garis depan Yunjian Beilu tidak jauh dan memberitahu dua pelatih Donglin berita buruk. Wang Wenshan sudah mati. Meninggal di tangan Landen Sen dan Vera. Lebih dari itu, sejumlah besar pembudidaya Yuan Ying yang menjaga benua timur hampir semuanya dipenggal oleh Landen Sen. Setelah mendengar berita mengejutkan, dua pelatih Donglin terkejut dan sangat sedih. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa Wang Wenshan, yang sangat kuat, meninggal, dan perempuan jalang itu Vera berbalik. Tidak ada pemimpin di sisi timur daratan. Meskipun mereka telah menduduki tanah selatan Yunjian, rumah mereka masih tak tergantikan. Bagaimana mereka bisa kehilangan itu? Tidak mungkin, seorang pelatih Donglin tahap akhir Yuan Ying memimpin beberapa biarawan panggung Yuan Ying dan beberapa biksu tingkat tinggi kembali ke benua timur. Akibatnya, pasukan timur yang awalnya kuat kehilangan pelatih kepala dan beberapa biksu elit, kekuatannya banyak melemah, dan tekanan pada tentara aliansi Northland turun tajam. Awalnya, orang-orang Yunjian memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik, tetapi pada saat yang kritis ini, Liga Utara mengklaim bahwa Daoling tiba-tiba menghilang, dan pembunuh Hetu Luoshu juga menghilang. PS, ada banyak hal yang terlibat hari ini, pembaruannya terlambat, maaf. Seharusnya ada dua bab di malam hari. Bab 1540 Enter the Giant Gate. Kali ini pasukan aliansi Northland berada dalam keadaan kacau, dan setan tua Feng Yue yang terluka parah menstabilkan pasukan tepat waktu dan memimpin pasukan aliansi Northland untuk melawan orang timur. Karena kedua belah pihak telah kehilangan Naschen Sol tahap akhir yang besar, Northland Alliance masih hampir tidak dapat mendukungnya, dan tidak akan mundur dengan mantap. Donglin Ren mengubah strategi mereka dan secara bertahap menjadi waspada. Dari awal melahap, mereka perlahan-lahan mengikis wilayah Yunjian Northland. Dengan cara ini, pertempuran cemas berlanjut selama 4 tahun. Wilayah bagian utara Yunjian telah terkikis oleh sepertiga orang dari timur. Sekarang pasukan di timur dibagi menjadi dua kelompok, sampai ke batas gunung berkabut di selatan, dan batas pegunungan Tongyu di barat daya. Setelah melakukan pencarian jiwa, Landen Sen langsung mencubit pure yang Sword Art, dan meledakkan lelaki malang itu sampai mati. Dia memiliki semua informasi yang berguna, dan Landen Sen mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi serius. Hilangnya Zhang Daoling membuat Landen Sen sedikit aneh. Sekarang Landen Sen tidak takut pada kultivator pada akhir periode Yuan Ying, tetapi Zhang Daoling sendiri masih terasa sedikit misterius. Karakter seperti itu seharusnya tidak jatuh. Landen Sen terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak, dan memutuskan untuk pergi ke Gunung Misti terlebih dahulu. Jika orang Donglin mendatangkan malapetaka di tempat lain, karena mereka telah menabrak gunung berkabut, benar-benar mustahil bagi Landen Sen untuk duduk dan menonton, karena Sekte Tianquan berada di wilayah pegunungan berkabut. Pada awalnya, dua saudara senior Jiang Hai dan Lu Yuan dari Sekte Tianquan baik padanya, dan Landen Sen bukan orang yang lupa akarnya, jadi dia tentu saja ingin membantu.
Saat ini, saya berada di selatan Yunjian Beilu, yang merupakan bagian dari wilayah pendudukan. Hanya 4-5 juta mil jauhnya dari Gunung Mianmen, tidak terlalu jauh. Dengan kecepatan Landen Sen saat ini, dia bisa berada di sana dalam beberapa hari. Landen Sen segera berubah menjadi Lei Peng dan terbang menuju batas gunung halus. Daerah yang diduduki musuh di sepanjang jalan memang ditempati oleh orang-orang Donglin, tetapi jarang penduduknya. Tidak banyak orang di timur, dan ada sangat sedikit orang yang datang ke Yunjian Beilu untuk ratusan juta mil. Secara umum, ada benteng di timur untuk setiap 100.000 li, dan setidaknya 1 atau 2 biarawan dalam pembentukan periode alkimia menjaganya. Hampir semua orang Donglin di daerah pendudukan bergerak di sekitar benteng. Setiap biksu Yunjian yang berani masuk ke daerah yang diduduki musuh akan dengan panik dibunuh oleh orang-orang Donglin, dan perilakunya sangat kejam. Perlu disebutkan bahwa Beilu 18 Immortal Guides telah ditempati oleh orang-orang Donglin, termasuk Tianqimen yang paling kuat, yang juga telah direduksi menjadi wilayah rakyat Donglin. Gunung Wanlong, Jukemen, Istana Lingjiu, dan Sekte Tianquan dari Gunung Miao belum jatuh, tetapi sekelompok pasukan dari timur telah menyerang Gunung M. Miao sebulan yang lalu. Situasi saat ini mungkin sedikit tidak nyaman. Kelompok pasukan di timur sekarang ditempatkan di Gunung Miao Mian, dan burung iblis yang dikirim terus-menerus memantau tindakan 4 sekte di Gunung Mian Miao, menempati posisi dominan. Karena medan perang utama adalah di pegunungan Tongyu, jumlah pasukan aliansi Northland yang tinggal di belakang di Gunung Miaomen agak tidak mencukupi, kebanyakan dari mereka adalah biksu dari 4 sekte Gunung Miao. Sekte Hehuan juga mengirim sejumlah bala bantuan. Meski begitu, pasukan koalisi yang menjaga Gunung Misti terlalu dirugikan dalam hal jumlah dan tampak sangat pasif. Landen Sen bergegas dengan kecepatan penuh, berdoa dalam hatinya bahwa Sekte Tianquan akan aman dan sehat. 3 hari kemudian, batas gunung berkabut. Di luar Gunung Liuyun, sepasukan besar biksu dari timur berkumpul dalam kekuatan yang besar dengan lebih dari 10.000 orang. Pasukan aliansi kontinental utara juga berkumpul di sini, dan kedua belah pihak berada di sisi utara dan selatan, membunuh dengan saksama. Gerbang Jukwe, salah satu dari 4 sekte Gunung Mengmen, berdiri di Gunung Liuyun. Pertempuran ini terkait dengan kelangsungan hidup Gerbang Jukwe. Menjelang pertempuran, ketiga tetua Gerbang Jukwe telah membuka formasi perlindungan gunung sebelumnya, dan topeng berwarna-warni menutupi seluruh Gunung Liuyun, dan kekuatan pertahanannya sangat menakjubkan. Semua murid Gerbang Jukwe berpartisipasi dalam perang. Di antara pasukan aliansi, para biarawan Jukemen adalah yang paling, dan aura mereka adalah yang tertinggi. Tentara aliansi dipimpin oleh Suan Yuanhong, yang berada di puncak tahap awal Yuanying, dan ada 9 biksu tahap Yuanying. Perlu disebutkan bahwa Jiang Hai dari Sekte Tianquan dan Mu Sui dari Sekte Hehuan adalah di antara mereka. Selain itu, tentara aliansi memiliki lebih dari 200 biksu dalam periode pembentukan dan 20.000 biksu pada periode yayasan. Komandan pasukan perintis front bagian timur adalah penatua berambut kuning di tengah-tengah tahap Naschen Sol, ada 12 biksu Naschen Stage dan lebih dari 300 biksu Pil Consolidation Stage. Terlepas dari apakah kedua belah pihak adalah tingkat tinggi atau tulang punggung, ada perbedaan besar dalam kekuatan. Pada saat ini, kedua belah pihak sedang berperang. Orang biadab di timur adalah delusi untuk merebut gerbang raksasa saya. Ini konyol. Suan Yuanhong memegang pedang Pingshan dan berdiri di garis depan tentara aliansi, membuat teriakan keras, ekspresinya muram. Sampah Beilu, jangan membuat orang tertawa lepas. Dengan kekuatan militermu, kamu ingin bertarung melawan pasukanku yang menuju ke timur. Sungguh melamun. Suan Yuanhong, jika kamu menyerah dengan patuh, serahkan pedang gunung Baoping Hong Huangling palsu, dan serahkan. Kami menghadapi orang-orang di timur, dan kami masih bisa mendapatkan kehidupan kembali. Pria tua berambut kuning di sisi yang berlawanan berteriak dengan senyum menyeringai. Vena biru dahi Suan Yuanhong dengan keras, dan dia berteriak dengan marah, kamu bajingan ingin aku menyerah juga. Kami orang Yunjian tidak seperti kamu orang Donglin yang pemalu seperti tikus, serakah untuk hidup dan takut mati. Kecuali kamu menginjak tubuh Laosu, kalau tidak, bahkan tidak ingin masuk ke gerbang raksasa. Kata-katanya cukup keras, tapi Suan Yuanhong merasa sedikit berbulu di hatinya, tahu bahwa pertempuran hari ini mungkin sangat sulit. Dengan pedang Pingshan di tangannya, Suan Yuanhong sebenarnya tidak takut pada pembudidaya kelas menengah, tetapi jarak antara musuh dan kami terlalu besar. Selain itu, akan sangat sulit untuk menggunakan basis kultivasi awal Yuan Ying untuk mendesak pedang Pingshan, dan kekuatan spiritual dan kemurniannya tidak cukup untuk terus-menerus mendesak pedang Pingshan untuk menyerang. Hari ini adalah bencana terbesar di Jukemen dalam puluhan ribu tahun. Suan Yuanhong tidak ingin menjadi pendosa yang membunuh keluarga. Dia memiliki tekad untuk mati. Bahkan jika dia mencoba kehidupan lamanya dan menghabiskan energi vitalnya, dia akan menjaga keluarga Jukwe. Jika ini masalahnya, Lao Su akan memenuhi Anda. Pasukan ke timur mematuhi perintah dan memasuki gerbang Jukwe hari ini. Bunuh semua orang Yunjian ini. Pria tua berambut kuning itu meraung dengan liar.
Perintah tentara jatuh, dan 10.000 perintis front timur meraung seperti guntur, dan bergegas menuju tentara aliansi kontinental utara. Blokir aku orang-orang liar ini dari timur. Suan Yuanhong melambaikan pedang Pingshan di tangannya, dan cahaya pedang cian besar dilepaskan untuk meningkatkan moral. Membunuh. Tentara aliansi juga mengeluarkan teriakan berat. Perang dimulai, dan pemandangannya sangat panas. Dua tetua celaka dari hari-hari awal Yuanying ke timur memimpin untuk menatap Musue, seolah-olah mereka telah melihat mangsa, mereka bergegas ke kiri dan yang lainnya mengelilingi Musue. Hahaha, aku sudah lama mendengar tentang keindahan dan keindahan negeri peri Sekte Hehuan. Aku melihatnya hari ini dan itu benar-benar tidak sama. Jika kamu patuh taat, kamu akan menjadi selir saudara-saudara kita dan biarkan aku bermain selama beberapa tahun. Buat Anda tetap hidup. Saya tidak tahu seperti apa peri dikagumi. Seorang lelaki tua dengan wajah poki bertanya dengan ekspresi ambigu. Melihat dua lelaki tua malang seperti orang Afrika, wajah Musue yang pucat-pucat, dan dia merasa mual di hatinya. Dia jengkel dan berteriak pelan, pencuri kotor, mati. Setelah berbicara, Musue menawarkan tombak sihir berdarah, menyuntikkan kekuatan spiritualnya dengan panik, dan melemparkannya ke orang tua itu dengan wajah poki.